Halo Gemini semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Gemini, readingan aku kali ini dengan tema bersabarlah, ternyata hal menyakitkan ini yang akan kamu rasakan. Gemini, kita lihat energi kamu di sini satu persatu. Nah, aku ngerasakan kamu tuh lagi pusing banget, puyeng banget, banyak masalah, banyak tekanan, banyak beban, banyak yang mengintervensi kamu sehingga kamu nggak bisa menjadi diri kamu sendiri. Gitu. Kamu lelah dengan banyaknya konflik, dengan banyaknya hal-hal yang toksik, dan aku ngerasakan di sini ada sesuatu yang hilang ya. Entah hubungan kamu yang selesai nih dengan pasangan kamu gitu, karena mungkin dia ngerasa nggak nyaman dengan kamu, atau mungkin dia udah ada seseorang yang lain yang lebih baik dari kamu. Makanya di sini kayak situasinya tidak baik-baik saja, tidak mendukung apa yang kamu lakukan selama ini. Perjuangan kamu, kerja keras kamu itu kayak sia-sia semua, dan justru kamu itu kayak ya diancam, diintervensi gitu ya, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Makanya di sini kayak kamu itu labil ya, atau kamu bingung harus melakukan keputusan apa, sakit hati sekali karena orang yang kamu percaya justru di sini dia yang menyakiti kamu, dia yang mengkhianati kamu, dia yang menduakan kamu, dia yang ya pergi meninggalkan kamu gitu. Ya mau bagaimana lagi? Jadi kalau kamu terpuruk, justru kamu yang kalah gitu ya. Kalau kamu yang merana, justru kamu yang kendor semangat kamu gitu. Jadi ya jangan memperlihatkan kamu lagi di fase yang tidak baik saja. Bangkit, semangat, tetap tenang, karena ya hidup bukan hanya dia yang ada. Seseorang itu bukan hanya dia yang bisa membahagiakan kamu gitu. Mungkin saat ini Tuhan memperlihatkan keburukan ini kepada kamu agar kamu tuh selamat dari ketoksikan, dari seseorang yang pura-pura baik dengan kamu, dari situasi-situasi yang bukannya mengarah kamu ke arah yang lebih positif, justru membuat kamu terpuruk. Nah, ambil nilai positifnya. Jadi jangan biarkan diri kamu itu terkungkung dengan beban, dengan masalah, dengan keterpurukan. Justru inilah saatnya untuk kamu melepaskan. Ambil aja energi positifnya. Ya mungkin aku gak terbaik untuknya, atau dia gak pantas untuk aku, atau kebahagiaanku akan bersama dengan orang lain yang lebih baik dari dia gitu. Jangan kamu merasa insecure ya, hanya karena kamu ditinggalkan. Jangan kamu merasa minder, hanya mungkin kamu saat ini berada di titik terbawah, tidak punya apa-apa, kehidupan kamu yang lagi kacau balau ya, karena usaha kamu lagi seret, atau karir kamu lagi tidak baik-baik saja. Ingat, hidup bukan hanya saat ini, roda itu berputar. Kalau sekarang kamu lagi berada di bawah, ya mudah-mudahan kedepannya kamu akan bisa berputar ke arah yang baik. Nah, di sini kamu move on. Jadi sabar dengan setiap proses yang ada itu ya, Gemini, karena aku ngerasakan ini adalah awal untuk kamu memulai kehidupan yang baru. Jadi berani mengambil keputusan, berani bertindak, berani melangkah, berani untuk melupakan dan melepaskan. Walaupun sebenarnya perasaan kamu itu kayak masih berat dengan dia, karena kamu bucin berat sih yang aku rasakan. Makanya di saat kamu dikhianati, kamu itu kayak nggak terima gitu. Kedepannya ya, aku harap
kedepannya kamu ya lebih sederhana deh. Kalaupun memang kamu cinta ya jangan terlalu bucin, sewajarnya saja, sesimpelnya saja, letakkan semuanya itu kepada Tuhan. Kalaupun memang ya ini jodohku, ya ini terbaik untukku gitu, dimana kamu tidak ingin terlalu menggebu-gebu ya, mengungkapkan perasaan, memberikan perhatian atau apapun, ya silakan mengungkapkan perasaan ke kamu, tetapi ya sewajarnya saja gitu. Dan saat ini aku ngerasakan kamu bangkit, kamu move on, kamu memulai kehidupan yang baru, kamu mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri dengan lebih mengembangkan diri, fokus dengan kemampuan kamu, fokus dengan kerja keras kamu, karena ya kamu belajar dari kegagalan, kamu belajar dari kekecewaan, kamu belajar dari rasa sakit hati, karena kamu ingin situasinya itu baik-baik saja. Dan kedepannya memang kamu membatasi diri ya, dari energi-energi toks, dari energi-energi yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Dan saat ini kamu lebih mengembangkan diri dengan belajar ya, dengan ide-ide kreatif kamu, karena kamu yakin bahwa akan ada prospek yang baik ke depannya, ada kesuksesan, ada kemajuan, ada ketekunan, dan kamu itu kayak mendapatkan ide-ide brilian untuk membuat masa depan kamu menjadi lebih baik gitu. Jadi sabar dalam setiap prosesnya, karena ini bukan akhir dari segalanya loh. Walaupun ya kamu dikhianati, ya berarti dia nggak terbaik untuk kamu, itu aja sih, realistis aja gitu ya. Ada yang pergi, pasti ada yang hadir lagi. Nah, lakukan perubahan walaupun kamu terluka, kecewa, sakit hati, walaupun di sini ya ada hal-hal yang sebenarnya juga toksik ya, karena yang aku rasakan di sini juga ada beban sih dari keluarga yang terlalu ikut campur urusan kamu, atau yang terlalu mengandalkan kamu begini begitu sehingga tidak memberikan kebebasan kepada kamu untuk bisa ya hemat, menabung, atau hal apapun lah untuk memikirkan diri sendiri dan masa depan. Tetapi ternyata kamu itu kayak dikeroyok gitu, dimanfaatkan, diandalkan, segalanya kamu, semuanya kamu, sehingga kamu itu bingung, ya aku harus bagaimana, aku harus melakukan apa gitu. Aku nggak bisa menjadi diriku sendiri loh, karena terlalu banyak yang ngatur, terlalu banyak yang nuntut begini begitu. Nah, ini hal yang menyakitkan, karena bukannya kamu didukung untuk berkembang, justru di sini kamu iya pelan tapi pasti kamu tuh digerogoti gitu, sehingga membuat kamu itu sulit untuk melangkah, sulit untuk mengembangkan diri. Dan di sini ada ketakutan di dalam diri kamu ya, dengan berbagai masalah yang ada. Jadi kamu itu sempat ngerasa putus asa, sempat ngerasa minder, insecure dengan diri kamu sendiri, kayak kamu tuh nggak berdaya ya, nggak bisa melakukan hal apapun, sulit untuk melepaskan diri dari tekanan ini, dari belenggu ini gitu ya. Dan aku ngerasakan ini hal yang menyakitkan, karena justru yang berperan menjatuhkan kamu adalah orang terdekat kamu sendiri, keluarga kamu sendiri. Nah, mungkin kamu harus cepat lari ya dari situasi ini, atau kamu menyemangati diri kamu sendiri untuk kewarasan diri. Ya mungkin kamu lebih baik pergi menjauh gitu, walaupun harus memulai dari awal lagi, tetapi setidaknya kamu yakin bahwa kamu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku ngerasakan saat ini kamu sedang mencoba untuk membangun, mencoba untuk fokus dengan dirimu sendiri, memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Ada keberanian untuk kamu melepaskan diri dari kebimbangan dan ketakutan, walaupun di sini akan banyak hal-hal negatif yang hadir ya, karena mungkin banyak yang nggak suka atau banyak yang menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan nama baik kamu, sehingga membuat kamu itu akan kembali ke mode awal, kembali kepada keluarga yang toksik. Tetapi di sini kamu mencoba untuk tetap bertahan dan kuat dengan apa yang saat ini sedang kamu fokuskan. Karena intinya kamu tidak ingin lagi terbelenggu dengan hal-hal seperti ini. Jadi ya lebih baik memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Walaupun kamu terluka, sakit hati, kecewa, tetapi kamu sedang mencari kenyamanan. Kamu sedang mencari jati diri kamu. Kamu sedang mencari arti hidup kamu. Dan kamu sedang mencari siapa orang-orang yang benar-benar peduli dengan kamu gitu. Ya apapun itu halnya,
Yakinlah bahwa semua itu akan baik-baik saja. Sabar dalam setiap prosesnya, karena aku ngerasakan di balik kesedihan itu pasti akan ada kebahagiaan. Di balik luka itu pasti akan ada kesembuhan, dan yang bisa menyembuhkan diri kamu sendiri adalah Tuhan dan hal-hal positif yang kamu fokuskan saat ini. Gitu. Ya, dan ya jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Mungkin saat ini kamu lagi tidak baik-baik saja, mungkin saat ini kamu lagi membangun, saat ini kamu kecil sekali gitu ya, atau usaha kamu tuh belum terlihat hasilnya. Nah ya, bangun ini semua, jangan pedulikan apa kata orang, penilaian orang. Ini hidupku, ini masa depanku. Kalaupun saat ini aku lagi di fase yang terpuruk, di fase yang terendah, mungkin ini lebih baik ya daripada tidak melakukan hal apapun gitu, karena kamu juga yakin bahwa ada kekuatan, ada keberanian, ada kesiapan, ada hal yang akan membuka pikiran kamu sehingga membuat kamu itu menjadi lebih bangkit dan membuat kamu itu lebih menikmati kehidupan kamu gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena mungkin inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Mungkin melepaskan, melupakan, memaafkan ini tidak mudah, tetapi yakinlah bahwa setiap prosesnya ini yang akan menguatkan mental kamu. Mungkin kamu tidak ingin memberikan kesempatan atau memberikan kemudahan kepada mereka untuk ya kamu maafkan, tetapi justru hal ini akan memperlihatkan bagaimana kualitas diri kamu yang sebenarnya, dengan kedepannya kamu lebih membatasi diri. Dan di sini aku merasakan ada perjalanan yang kamu lakukan, walaupun kamu terseok-seok, tetapi di sini ada keoptimisan dan kamu itu mendapatkan keberkahan dan cahaya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan insecure, jangan ya minderlah dengan diri kamu sendiri. Yakinlah kamu tetap bertahan, kamu tetap kuat walaupun kamu berada di fase yang lagi terpuruk, karena hidup gak selamanya di bawah ya, dan hidup juga gak selamanya di atas. Yakinlah semuanya itu dengan Tuhan, karena Tuhan itu gak pernah meninggalkan kamu. Sabar dalam setiap prosesnya, walaupun di sini kamu jatuh bangun, tetapi justru akan ada situasi yang membangun kamu, akan ada situasi yang mengantarkan kamu ke titik kebahagiaan, dan di sini tuh kamu akan memiliki integritas, kamu akan memiliki prinsip, kamu bisa mengendalikan diri antara hati dan pikiran sehingga kehidupan kamu itu menjadi lebih stabil, kehidupan kamu itu menjadi lebih tenang, kehidupan kamu menjadi lebih damai, dan kamu bisa berpikir positif nih ke depannya harus bagaimana, harus melakukan apa, harus memulai, harus berani, harus bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Karena kedepannya tantangan kamu akan semakin besar. Apa yang kamu genggam saat ini jangan sampai terlepas lagi hanya karena orang-orang yang mungkin dari masa lalu mendekat lagi ke kamu, atau memang ada orang baru yang iri hati dengan kamu. Makanya dari saat ini kamu udah waspada, antisipasi semuanya. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu bucin, jangan overthinking juga gitu. Karena hal-hal yang over ini yang akan membuat kamu berada di titik terlemah, sehingga inilah yang akan menghancurkan kamu gitu. Gunakan intuisi kamu ya Gemini, karena dengan intuisi mungkin bisa membantu kamu ya mengambil keputusan dengan perasaan-perasaan kamu sendiri gitu. Dan Gemini, terimalah kenyataan yang ada, berdamailah dengan diri kamu sendiri, jalani semuanya menjadi lebih baik, mulai segala sesuatunya dari awal lagi, dan kamu itu harus lebih kuat, harus lebih siap, harus tangguh, harus yakin dengan apa yang kamu jalani ini adalah yang terbaik, dan yakinlah dengan jalan Tuhan, karena di sini ada keindahan loh. Ada kebahagiaan, ada tujuan hidup yang mulai terpenuhi, situasi yang pelan tapi pasti menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hal-hal yang kamu rasakan selama ini mustahil tetapi bisa kamu dapatkan, dan inilah hasil dari kesabaran kamu, karena kehidupan kamu menjadi lebih damai, menjadi lebih dinamis, menjadi lebih tenang, dan kondisinya walaupun banyak yang toksik tetapi kamu bisa mengatasinya karena kamu itu bukan kamu yang dulu lagi
gitu. Jadi kamu udah punya integritas, kamu udah punya prinsip, kamu punya cara mengendalikan diri, dan kamu berusaha untuk introspeksi diri dan tenang walaupun di sekeliling kamu nih banyak hal-hal yang toksik gitu. Ya mungkin dari pengalaman yang ada yang mengajarkan kamu untuk menjadi lebih kuat dan bisa mengambil sikap hal apa yang harus kamu lakukan gitu. Oke, Gemini, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.